Muara Kali Ciasem adalah sebuah kawasan yang cukup terkenal karena menjadi daerah hilir dari Sungai Ciasem di ujung utara wilayah Kabupaten Subang. Setiap 2 tahun sekali, di Muara Kali Ciasem ini digelar prosesi ruatan yang bertujuan untuk menjaga tradisi luhur dan juga dianggap bisa membawa berkah dan keselamatan. Sungai Ciasem sendiri adalah sebuah sungai yang membentang sepanjang sekitar 60 km dari selatan ke arah utara. Sungai Ciasem berhulu di wilayah Segalah Erang Subang dan bermuara di Teluk Ciasem di Desa Muara dan Tanjung Tiga Blanakan. Selain sangat terkenal karena menjadi salah satu sungai terbesar yang mengalir di wilayah Subang, Sungai Ciasem khususnya di daerah Muara juga cukup termasyhur karena dianggap menyimpan sisi mistis yang cukup kental. Tak hanya legenda atau cerita mistis, Sungai Ciasem juga tercatat sangat sering menelan korban jiwa dari penduduk sekitar yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai. Sepanjang tahun, selalu ada saja kabar warga yang hilang dan menjadi korban. Sangat sering terdengar kabar ada warga yang hilang, baik itu tenggelam, terseret arus ataupun hilang secara misterius di Kali Ciasem, Subang, Jawa Barat. Karenanya, tak sedikit orang yang lantas mengaitkan peristiwa tersebut dengan hal mistis dan gaib. Menurut tanggapan sebagian orang, di sepanjang daerah aliran Sungai Ciasem ini, terdapat tempat atau kerajaan gaib, tempat bersemayamnya para penunggu Kali Ciasem. Secara khusus, beberapa kalangan bahkan menyebut adanya kerajaan siluman buaya dan siluman urang ayu, yang konon mirip Puteri Buyung seperti di negeri dongeng. Bahkan konon, terdapat juga siluman ular lembu yang disebut menyerupai kuda Nil di daratan benua Afrika. Tak hanya di daerah hulu, legenda mistis Sungai Ciasem ini juga sangat populer hingga ke daerah hilir, sejak wilayah Kecamatan Ciasem hingga ke daerah pesisir Desa Muara dan Desa Tanjung Tiga di wilayah Kecamatan Blanakan. Selain di saluran YouTube Suara Rakyat, legenda Muara Kali Ciasem Subang ini juga bisa diakses di website kami www.go.id atau www.suararakyat.com. Di Muara Kali Ciasem, khususnya di Desa Muara dan Tanjung Tiga Blanakan, masyarakat nelayan bahkan secara rutin menggelar tradisi ruatan. Prosesi budaya peninggalan nenek moyang ini berlangsung setiap 2 tahun sekali. Tak hanya keramaian di sekitar TPI Mina Bahari, tetapi puncak dari prosesi ruatan inilah yang dianggap paling menarik bagi sebagian orang, karena dianggap memiliki sisi spiritual yang cukup kental. Dalam prosesi puncak ruat laut Muara Ciasem, ada ritual tertentu yang dianggap cukup sakral, yakni membuang sedekah laut berupa kepala kerbau dan juga sesaji dalam miniatur perahu berukuran kecil. Sebelum dibawa dan dibuang ke tengah laut, kepala kerbau atau yang lazim disebut gondang ini akan dibawa menyusuri Muara Kali Ciasem ke arah selatan, dengan dikawal oleh para tokoh dan sesepuh warga nelayan setempat. Sepanjang perjalanan ke arah selatan, menyusuri Muara Kali Ciasem, seorang tokoh sepuh akan melakukan beberapa ritual dan membaca kalimat tertentu, sambil menghadap pedupaan yang terus mengepulkan asap kemenyan yang cukup pekat. Menurut sesepuh nelayan yang memimpin ritual ruat laut, titik akhir menyusuri Muara Kali Ciasem ke arah selatan ini berada di sekitar jembatan gantung Desa Muara, yang juga konon dianggap cukup sakral. Setelah itu, perahu dondang sedekah laut akan putar arah dan kembali ke arah utara, menuju dermaga TPI Mina Bahari, di sekitar kampung nelayan Muara Ciasem, dengan diikuti oleh ratusan perahu nelayan, milik warga Desa Muara dan juga Desa Tanjung Tiga Blanakan. Setibanya di dermaga TPI Mina Bahari, perahu dondang akan disambut tetabuhan gamelan wayang kulit, yang menceritakan lakon tertentu yang berkaitan dengan tradisi ruat laut tersebut. Perahu dondang pun segera melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke arah utara, lepas pantai Laut Jawa di Teluk Ciasem, Subang, Jawa Barat. Perahu dondang yang bergerak ke arah utara ini akan diikuti oleh ratusan perahu milik warga nelayan setempat. Setibanya di tengah laut,
Kepala kerbau atau dondang dan sedekah laut akan dilarung atau dibuang di titik koordinat yang sudah ditentukan. Beberapa nelayan menyebutkan, titik tempat membuang dondang ini adalah sebuah tempat yang sudah memenuhi unsur kiblat papat kelima pancer. Secara filosofis, kiblat papat kelima pancer mengandung makna empat arah penjuru angin, dengan pusat atau titik tengah yang disebut pancer, yang menjadi tempat untuk membuang dondang dan sedekah laut. Terlepas dari semua mitos dan legenda yang ada, ruat laut adalah ritual kuno peninggalan nenek moyang, yang masih tetap bertahan dan masih terus dilestarikan oleh sebagian besar komunitas nelayan, khususnya di Pulau Jawa. Dalam konteks kekinian, saat mayoritas nelayan di pesisir Subang sudah memeluk agama Islam, tradisi ruat laut ini juga lazim disebut syukuran nelayan. Tradisi ruat laut adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan penguasa alam, atas melimpahnya rezeki berupa hasil tangkapan ikan. Pemirsa yang budiman, itulah sekelas tradisi dan ritual kuno ruat laut di Muara Kali Ciasem, Subang, Jawa Barat. Silahkan subscribe saluran YouTube Suara Rakyat kami untuk terus mengikuti kisah legenda atau cerita rakyat Nusantara lainnya. Sekian, dan terima kasih. Salam.